kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional pada pertemuan pertama. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan komponen-komponen pendapatan nasional. Sebelum ke materi, silahkan perhatikan kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Kemudian bandingkan dengan kegiatan ekonomi keluarga kalian. Untuk apa setiap hari mereka pergi bekerja? Ya, tentu saja untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan atau balas jasa yang mereka peroleh menunjukkan makmur tidaknya sebuah keluarga. Sama halnya dengan negara, salah satu tolak ukur negara diukur dari pendapatan nasionalnya. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa? 2. Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Membandingkan perekonomian antar negara di dunia. 4. Pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Permintaan dan penawaran atau aggregate demand and supply. 2. Investasi. 3. Konsumsi dan tabungan. Yang pertama, permintaan dan penawaran atau aggregate demand and supply. Permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran atau aggregate supply adalah seluruh penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Pada gambar di samping terdapat gambar budidaya pohon jeruk. Budidaya pohon jeruk tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian regional dan pendapatan nasional, sehingga permintaan dan penawaran dapat meningkat. Investasi adalah aktivitas menempatkan uang atau aset berharga lainnya dalam suatu benda, lembaga, atau pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Peningkatan investasi dalam negeri ini akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Contoh dari konsumsi. Pada gambar tersebut, merupakan masyarakat yang sedang mengkonsumsi bahan bakar minyak. Pendapatan konsumsi dan tabungan memiliki hubungan yang erat. Bagaimana perilaku konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi? Jawabannya silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama, GDP. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Rumusnya, GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Berikut penjelasan dari GDP. Lingkaran hitam ini diibaratkan adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki warga negara Indonesia itu sendiri dan warga negara asing. Sedangkan warga negara Indonesia dibagi menjadi 2. Ada warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Untuk contoh perhitungannya, diibaratkan WNI yang tinggal di negara Indonesia mendapatkan pendapatan sejumlah 10.
Sedangkan WNA yang ada di Indonesia mendapatkan pendapatan 5. Mari kita masukkan ke dalam rumus. GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Maka GDP sama dengan WNI berpendapatan 10 dan WNA dalam negeri berpendapatan 5. Hasilnya adalah 15. 2. GNP. Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto PNB adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Rumusnya, GNP sama dengan GDP dikurangi atau ditambah PFLN dikurangi PFDN. PFLN adalah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, sedangkan PFDN adalah pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Mengapa pada rumus tertera min atau plus? Karena disesuaikan dengan hasil selisih antara PFLN dan PFDN. Ketika hasilnya positif maka ditambah, ketika hasilnya negatif maka dikurangi. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait GNP atau Gross National Product, yaitu tadi di lingkaran hitam adalah negara Indonesia. Negara Indonesia terdapat WNI di dalam negara Indonesia dan WNA dalam negara Indonesia. WNI 10 dan WNA 5. Sedangkan luar negeri atau WNI yang ada di luar negeri mendapat pendapatan sejumlah 6. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Sesuai dengan pengertiannya, GNP menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara dimanapun mereka berada. Di sini konteksnya adalah semua warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka GNP sama dengan pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Hasilnya adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus GNP sama dengan GDP dikurangi atau ditambah PFLN dikurangi PFDN. Mari kita bandingkan antara rumus pertama dan rumus kedua ini. Nah, untuk rumus kedua ini, untuk GDP kita ambil dari hasil dari GDP yang pertama tadi ya, sejumlah 15 dikurangi atau ditambah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, dan PFDN adalah pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Nah, di sini kita masukkan PFLN itu WNI di luar negeri ya, sejumlah 6. Sedangkan PFDN itu warga negara asing yang ada di dalam negeri. Maka kita tuliskan 5. 6 kurangi 5 adalah 1, maka 15 ditambah 1 sama dengan 16. NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Neto PNN adalah nilai barang yang di dalamnya mengandung depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah usang dan atau menambah stok. Rumus menghitung NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. 4. NNI, Net National Income atau Pendapatan Nasional Neto PN, adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Rumus dari NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, PI, Personal Income atau pendapatan perorangan. Jadi, PI ini adalah bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. PI sama dengan NNI ditambah TP dikurangi pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi. Yang terakhir adalah DI atau Disposable Income.
atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa serta dimanfaatkan untuk investasi. Nah, dari sini rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, kita sudah mengetahui komponen-komponen pendapatan nasional. Selanjutnya, mari kita latihan soal untuk lebih memahami komponen-komponen pendapatan nasional tersebut. Mari kita coba dengan contoh latihan soal berikut. Diketahui data milik suatu negara sebagai berikut dalam miliar rupiah. PDB 45.900, pendapatan faktor produksi dalam negeri di luar negeri 1.800, depresiasi barang modal 6.000, pajak tidak langsung 3.500, transfer payment 1.500, pajak perseroan 1.800, laba ditahan 1.000, iuran asuransi 1.100, pajak langsung 9.900 maaf. Berdasarkan data tersebut, pendapatan disposable negara tersebut adalah. Nah, untuk langkah pertama, mari kita hitung GNP-nya terlebih dahulu. Rumus GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto terhadap luar negeri. Karena tadi hanya diketahui satu untuk pendapatan faktor netonya, maka tinggal dimasukkan saja ya. Diketahui PDB sebesar 45.900 dan pendapatan faktor produksi dalam negeri di luar negeri sebesar 1.800. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumus GNP. GDP sama dengan 45.900 ditambah 1.800. Kenapa ditambah? Karena pendapatan faktor neto terhadap luar negeri yang ada di soal adalah positif, maka ditambah. Jika negatif, bisa diganti dengan pengurangan. Hasilnya sama dengan 47.700. Selanjutnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP kita ambil dari perhitungan sebelumnya yaitu 47.700. Kembali lagi ke soal. Untuk penyusutan kata lainnya adalah depresiasi, sedangkan di soal diketahui depresiasi barang modal sejumlah 6.000. Maka NNP sama dengan 47.700 dikurangi 6.000 sama dengan 41.700. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP diambil dari perhitungan sebelumnya yaitu 41.700. Kita kembali lagi ke soal yaitu pajak tidak langsung sejumlah 3.500. Maka NNI sama dengan 41.700 dikurangi 3.500 sama dengan 38.200. PI sama dengan NNI ditambah TP dikurangi pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi. Nah, untuk NNI kita ambil lagi dari perhitungan sebelumnya yaitu 38.200. TP itu transfer payment. Nah, di soal diketahui bahwa transfer payment 1.500, pajak perseroan 1.800, laba ditahan 1.000, iuran asuransi 1.100. Maka kita masukkan ke dalam rumus PI sama dengan 38.200 ditambah 1.500 dikurangi dalam kurung 1.800 ditambah 1.000 ditambah 1.100 kurung tutup sama dengan 35.800. Yang terakhir adalah menghitung pendapatan disposable. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Seperti sebelumnya, PI kita ambil dari perhitungan yang sebelumnya sejumlah 35.800. Untuk pajak langsung, kita lihat lagi ke soal. Diketahui bahwa pajak langsung sejumlah 900. Maka DI sama dengan 35.800 dikurangi 900 sama dengan 34.900. Jadi disposable income atau pendapatan disposable-nya adalah 34.900. Nah, sampai sini sudah paham ya untuk perhitungan komponen pendapatan nasional. Jika masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar.
Berikut latihan-latihan soalnya, silahkan kalian baca dan kalian kerjakan. Terima kasih sudah menonton video Ibu dan mempelajari pembelajaran yang Ibu sampaikan pada video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di pembelajaran pendapatan nasional pada pertemuan kedua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.